Sebentar, aku pengen ngajak kamu untuk coba berandai-andai, men. Semisal Indonesia ngelakuin langkah yang radikal banget. Dia ngelakuin pembatasan untuk semua impor dari negara lain. Kemudian dia memprioritaskan semua industri di dalam negeri. Dan dia memberikan subsidi yang besar, yang banyak untuk industri, untuk memajukan industri dalam negerinya. Jadi UMKM-UMKM itu banyak yang kebantu. Semisal Indonesia ngelakuin hal itu ya. Tapi kedengarannya patriotik banget gak sih kalau sampai presiden kita ngelakuin hal seperti itu? Tapi ya coba kita pikir lagi deh, men. Siapa sih sebenarnya yang akan diuntungkan ketika semisal pejabat kita menerapkan hal seperti itu, menerapkan sistem ekonomi neomerkantilisme? Siapa yang bakal untung dan siapa yang bakal dirugikan? Karena kenyataannya Indonesia saat ini lagi nggak baik-baik aja, men. Tanggal 28 Agustus 2025, saudara kita bernama Afan itu telah oleh kendaraan barakuda yang dikendarai oleh 7 anggota BRIMOB di dalamnya. Semoga saudaranya diberikan kesabaran, ketabahan, dan akan diberikan rezeki yang sangat berlimpah dari Yang Maha Esa. Di tengah keadaan Indonesia yang lagi nggak baik-baik aja, serta hukum yang nggak bisa dengan tegas menindak ke atas, tapi tajam ke bawah, dengan semua keadaan yang lagi carut-marut ini, mungkin nggak Indonesia menerapkan sistem ekonomi neo-merkantilisme di tengah semua krisis ini, men? Oke, coba deh semua hilangkan dulu. Katakanlah Indonesia pejabatnya jujur semua. Katakanlah peraturan di Indonesia untuk pejabat seperti yang dilakuin Cina, bahwa mereka berani. Cina tuh berani untuk benar-benar menghukum secara tegas, secara berat pejabat-pejabat yang melakukan korupsi dan penyelewengan, gitu-gitulah. Pokoknya Cina berani. Katakanlah Indonesia bisa menganut seperti itu dan tidak disalahgunakan. Indonesia mulai tuh memproteksi dengan ketat semua industri dalam negerinya. Seperti yang dilakuin sama Korea Selatan dan juga Jepang ketika after kalah kan. Tapi mereka buru-buru untuk memproteksi ekonomi di bidang teknologi dan juga otomotifnya. Sekarang kamu bisa lihat Honda, Toyota, mobil-mobil kenamaan Jepang bisa ada di mana-mana, men. Hilirisasi digelorakan di mana-mana, serta cadangan devisa Indonesia dijaga dengan baik-baik. Semua seakan untuk kedaulatan ekonomi. Tapi kita juga tahu bahwa pejabat di Indonesia sekarang tuh masih rangkap jabatan, men. Bahkan ada loh yang mantan napi koruptor itu diangkat jadi direktur atau ya petinggi di BUMN lah. Selain itu, banyak juga kejadian korupsi mulai dari Pertamina, tambang, terus BUMN, terus kuota haji dan lain sebagainya. Semua pejabat kita bermasalah. Enggak semua sih, kebanyakan pejabat kita bermasalah dengan korupsi. Mungkin nggak Indonesia mau menerapkan sistem neo-merkantilisme? Kalau semisal ini diterapkan, siapa yang akan untung? Untuk tahu siapa yang bakalan untung, kita harus lihat dulu, men, akar dari neomerkantilisme itu tuh apa. Jadi neomerkantilisme artinya adalah merkantilisme baru atau mungkin merkantilisme di era modern. Awalnya merkantilisme itu digunakan suatu negara untuk membuat kasta, siapa raja, siapa bangsawan, siapa satria, siapa rakyat biasa. Dan ketika orang terlahir dari rakyat biasa, susah banget untuk jadi ksatria, bahkan bangsawan. Kita harus lihat akarnya dulu, men. Neomerkantilisme itu dari apa? Ketika semisal itu nanti dilakukan, mungkin negara bisa jadi kaya, tapi ada juga sekelompok orang yang akan lebih kaya daripada orang yang lainnya. Yang pertama deh, konglomerat dan juga industri besar. Layaknya merkantilisme, konglomerat dan industri besar atau pebisnis elit di sini itu ibarat bangsawan, men, yang dimana mereka mendapatkan hasil, mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar daripada rakyat biasa. Sedangkan rakyat biasa gimana? Tenaga mereka diperas dan gak akan bisa jadi bangsawan baru. Nomor 2, pejabat yang berkuasa. Dengan lingkaran oligarki, maka proyek serta anggaran itu mudah banget dikendalikan untuk
siapa keuntungannya? Ya hanya untuk orang-orang itu aja, siapa yang berdiri di bangku sana, siapa yang duduk di bangku singgah sana-sana dengan nyaman. Dan yang ketiga, beberapa pekerja industri. Yang kumaksud di sini adalah beberapa orang yang mendapatkan pekerjaan dari keadaan itu. Semisal orang yang masih bisa bekerja di pemerintahan, kan nggak cuma menteri tuh, ada staff dan lain sebagainya. Terus di perusahaan juga kan nggak cuma bos dan atasan tuh, ada juga orang-orang biasa, rakyat biasa yang bisa kerja di situ. Tapi apakah lapangan kerja ini akan berkelanjutan? Setelah kita tahu siapa yang diuntungkan banget, semisal neomerkantilisme benar-benar diterapkan di Indonesia, kita coba deh, siapa sih yang dirugikan? Yang pertama pasti rakyat yang konsumtif, men, yang cuman jadi konsumen doang tanpa bisa jadi seorang pejabat, seorang ksatria, seorang pebisnis, ya cuma rakyat konsumen biasa kayak kita-kita ini. Karena mau nggak mau harga barang-barang itu akan lebih mahal, akan naik. Tapi apakah kualitasnya juga mengikuti? Belum tentu. Kemudian kedua yang dirugikan, yaitu UMKM maupun perusahaan-perusahaan yang bergantung oleh impor. Jadi mau nggak mau harga biayanya jadi jauh lebih mahal. Terus akibat itu mereka nggak mau kan kalau hanya rugi ketika mereka masih bergantung dengan impor, mau nggak mau harga barang mereka jadi lebih mahal, men. Dan yang ketiga, publik luas. Protes akan membesar, demonstrasi akan terjadi di mana-mana. Seperti yang terjadi di Pati kemarin ketika ketidakadilan dan kebijakan yang diterapkan di sana yang tiba-tiba pajak TET 250% atau bahkan di beberapa wilayah lain, men, pajaknya ada loh yang naiknya, aku nonton berita tuh sampai 1000%. Kamu cari aja di Google deh, ceritanya seperti apa, riwayatnya seperti apa. Ada kok yang bahkan lebih besar daripada yang terjadi di Pati. Belum lagi indikator ekonomi yang sejatinya itu belum stabil. Pertumbuhan ekonomi cuma 4,7%-an kan kalau nggak salah. Tapi inflasi udah siap menerkam tuh dengan nilai jauh lebih besar daripada pertumbuhan ekonominya. Ini menunjukkan bahwa ternyata ekonomi kita itu tuh masih rapuh, men. Ketika proteksi ini nggak tepat sasaran, itu malah bikin kesenjangan makin terasa. Ketika pemerintah berencana untuk membatasi impor barang dari luar negeri, yang bermasalah, yang rugi itu bukan cuman perusahaan-perusahaan atau orang-orang yang bergantung dengan impor barang, men, melainkan pihak luar negerinya juga. Yang tadinya mereka udah punya langganan tetap nih di Indonesia. Mereka sebulan pasti dapat uang minimal anggaplah 1 juta dolar dari Indonesia. Karena adanya pembatasan itu, Eropa, Amerika, Afrika, Asia yang lain pasti akan protes, men. Mereka akan coba menekan Indonesia. Seperti yang pernah dilakuin Indonesia, yang akhirnya Indonesia dituntut sama WTO, sama Eropa kan ketika Indonesia pengen membatasi ekspor nikel. Ketika akhirnya semua tekanan itu hadir, ujung-ujungnya perang dagang. Alih-alih jadi pemenang, kita malah bisa dibombardir sama semua serangan ekonomi dari negara-negara lain yang akhirnya kita malah terjerat di dalamnya. Padahal sekarang kita udah bisa lihat nih ada beberapa investor yang mau masuk ke Indonesia. Kayak China yang cari tempat relokasi pabrik, terus Danantara punya wewenang hilirisasi. Tapi semisal kalau pengendaliannya buruk, itu malah jadi beban, men, dari dalamnya. Sistem ekonomi neomerkantilisme emang banyak digunakan di negara-negara sukses, men, kayak Jepang, Korea Selatan, China, bahkan Amerika Serikat. Tapi mereka punya catatan, men. Mereka punya birokrasi yang bersih, institusi yang kuat, dan pendanaan riset yang terarah, men. Jadi dana-dana APBN itu nggak digunakan untuk kepentingan-kepentingan individu atau kelompok orang tertentu atau partai-partai tertentu doang, men. Di sisi lain, kita mulai kehilangan sama kepercayaan kepada pejabat-pejabat kita. KPK ngerasa sesak buat nahan koruptor karena terlalu banyak. Dan presiden serta kabinet punya janji tegas untuk memberantas korupsi. Tapi kenyataannya korupsinya malah makin banyak. Mungkin sebenarnya gini sih, men. Kenapa di awal menjabat ini banyak banget kelihatannya kasus korupsi. Itu tuh sebenarnya bukan di masa ini, tapi udah berlangsung dari masa-masa sebelumnya. Yang dimana masa itu gak ditindak secara tegas.
Kamu berpikir gitu nggak sih? Ketika sekarang nih kelihatan banyak banget koruptor ditangkap-tangkap, apakah ini korupsinya baru bulan ini? Ataukah itu sebenarnya korupsinya udah bertahun-tahun yang lalu? Kalau semisal itu korupsi udah bertahun-tahun yang lalu, berarti yang bermasalah siapa? Apakah presiden saat ini atau presiden sebelumnya? Jadi sekarang pertanyaannya, apakah kita siap melakukan proteksi untuk industri lokal kita, tapi kita belum reformasi sepenuhnya, masih banyak bobrok-bobrok di dalam kerangka pejabat di Indonesia? Atau malah kita mengulang sejarah men, di mana para elit itu menjadi mekanisme untuk memperkaya diri mereka. Jadi teman-teman, semisal nih Indonesia benar-benar menggunakan sistem ekonomi neomerkantilisme, kita harus benar-benar mempersiapkan dulu men, bahwa proteksi ini itu bukan buat elit doang, melainkan buat seluruh industri UMKM yang ada di Indonesia. Bukan juga untuk memperkaya sebagian orang, melainkan untuk memperkaya Indonesia. Jadi beban-beban masyarakat yang tadinya dapat bantuan nggak merata, yang tadinya punya anggaplah kalau utang negara ini dibagi rata, per orang tuh punya beban hutang, semua itu bisa hilang, bahkan mungkin bisa seperti negara-negara Eropa yang bahkan masyarakatnya itu diberikan tunjangan semuanya ya, tunjangan tiap bulannya men. Serta pejabat-pejabat negara yang menjadi perwakilan itu harus benar-benar terseleksi dengan ketat. Bukan terseleksi siapa yang teman baikku, siapa yang pernah punya peran untuk naik jabatanku, bukan, tapi yang benar-benar untuk masyarakat. Dan juga masyarakat, kamu jangan asal pilih, jangan mau dikasih 100.000 doang, 5 tahunmu itu dipertaruhkan. Bisa jadi ketika kamu tadinya dapat bantuan nih, ketika kamu dapat 100.000, kamu pilih A, kemudian kamu gak dapat bantuan, siapa yang kamu salahin? Hey, sadar men, jangan sampai harga dirimu atau hidupmu dalam 5 tahun ke depan dibeli hanya dengan 100.000, murah banget. Karena apa yang kita lakuin, apa yang kita pahami ke depannya, bergantung dengan pemahaman kita saat ini. Jadi buat kalian yang punya unek-unek, punya bahan untuk diskusi, taruh di kolom komentar. Kita diskusi semuanya di situ. Aku minta bantuanmu untuk mengembangkan channelku ini agar videoku ini bisa ditonton lebih banyak orang. Jadi lebih banyak orang dapat informasi dari videoku ini. Dan kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga like. Dan see you di next video.